I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me McDonald's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, saya dari Fakultas FKIP Prodi PGSD, kelas 3A. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil observasi saya kemarin di SDN 35 Ampenan yang membahas mengenai penerapan pendidikan kebinekaan global di SDN gitu.
Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan kemarin di SDN tersebut gitu, untuk mewawancarai guru-guru di sana gitu. Jadi pas saya tanyakan itu, apakah guru itu sudah menerapkan pendidikan kebinekaan global di kelasnya gitu. Jadi dia bilang tuh sudah gitu, karena bentuk penerapan oleh guru di SDN itu yang pertama mengenalkan keberagaman sederhana, contohnya budaya, makanan, pakaian, dan lagu-lagu dari berbagai daerah gitu. Contohnya budaya tuh kayak gimana, kayak adat pakaian kita gitu. Terus kemudian makanan, contohnya kayak makan apa yang identik di daerah kita itu kita ajarkan gitu. Kita ajarkan ke siswa agar siswa tahu, agar siswa paham gitu kalau itu makanan dari daerah tersebut gitu, dan rasanya bagaimana kita juga terangkan gitu. Kemudian pakaian, ada berbagai macam pakaian terutama di Indonesia nih ya. Contohnya kayak batik, terus kain tenun, itu juga salah satu jenis pakaian gitu yang harus kita kasih tahu ke anak murid atau siswa gitu. Kemudian lagu-lagu dari berbagai daerah gitu, itu juga sangat penting teman-teman. Itu berfungsi buat kita ajarkan ke siswa nanti agar siswa paham gitu. Jadi di Indonesia tuh tidak hanya menggunakan bahasa Indo saja gitu, jadi tidak menggunakan satu bahasa. Jadi di Indonesia tuh ada berbagai macam bahasa gitu. Itu juga bisa kita terapkan gitu ke siswa kita nanti, teman-teman. Kemudian dengan kita menggunakan gambar, video, dan cerita, itu juga lebih kelihatan menarik, karena di era modern ini semua fasilitas yang kita butuhkan itu ada gitu. Jadi dengan kita menggunakan gambar atau video itu lebih menarik gitu. Siswa juga lebih senang belajar menggunakan gadget sekarang, karena kita ada di zaman yang memang modern, gadget gampang ditemui gitu sekarang. Kemudian kita juga harus, yang kedua yaitu kita harus membiasakan sikap toleransi. Jadi contohnya menghargai teman yang berbeda agama. Jadi di sana tuh kemarin di SDN 35 Ampenan tuh ada dua perbedaan agama kalau tidak salah itu, yang Islam dan Hindu. Jadi dari sana kita bisa melihat gitu perbedaan toleransi mereka tuh kuat banget teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka bisa menghargai, karena mereka bisa menghargai gitu temannya yang berbeda agama, tidak membeda-bedakannya dari temannya yang sama gitu, sama agamanya gitu. Jadi toleransi di sana tuh menurut saya sudah pas banget gitu. Tidak ada yang anak. Jadi pas saya tanyakan ke guru di sana, kemudian yang kedua itu membiasakan sikap toleransi. Jadi kita sebagai guru tuh harus membiasakan mereka menghargai teman yang berbeda agama, terus kemudian tidak mengejek perbedaan fisik atau kebiasaan gitu. Kadang kan anak SDN tuh di zaman sekarang tuh mulutnya nggak bisa kontrol temen ya. Apa aja yang di dalam pikiran tuh dilontarkan semua gitu. Itu juga yang harus kita waspadai ya. Itu yang harus kita benahi lah nanti pada saat kita jadi guru, agar mereka tuh mempunyai rasa toleransi yang tinggi gitu ke temannya yang berbeda agama gitu. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita terapkan gitu dalam untuk mengajarkan siswa nanti. Yang pertama itu pembelajaran tematik kontekstual.
Jadi kita bisa mengaitkan materi keberagaman dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya membahas perbedaan dan kebiasaan teman di kelas gitu. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kelompok. Siswa bisa dibagi dalam kelompok yang beragam itu. Jadi itu bisa melatih kerjasama, saling menghargai dan toleransi terutama ya. Jadi dengan kita menerapkan hal itu, anak bisa langsung gitu belajar langsung dari bukti nyata atau pengalaman lah istilahnya. Kemudian apa kendala kita sebagai guru dalam menerapkan pendidikan kebinekaan global di SD gitu. Jadi terutama di anak SD kelas 1 ya. Jadi ada beberapa anak SD yang kelas 1 itu susah dalam membaca. Jadi hal itu yang memang kendala yang paling penting gitu pada saat kita menerangkan materi. Mereka tidak memahami isi dari bacaan tersebut, isi dari materi tersebut, karena mereka terkendala dalam membaca. Jadi kita harus ajari dulu nih mereka mengeja, membaca huruf-huruf itu seperti apa gitu. Itu yang harus kita lakukan sebagai guru gitu. Mungkin itu saja kesimpulan dari wawancara saya kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.